Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrizal Eko Stiono di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika SMA kelas 12 tentang pendahuluan fisika kuantum atau dualisme gelombang partikel. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, antara lain tentang radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, hipotesis Max Planck, efek fotolistrik, efek Compton, hipotesis de Broglie, dan pada bagian akhir video saya sertakan 15 soal latihan dan pembahasannya. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Ya, oke, yang pertama itu radiasi benda hitam. Nah, definisinya kayak gini radiasi benda hitam itu. Jadi benda hitam adalah benda yang dapat menyerap semua radiasi yang dikenakan padanya. Jadi kalau misalkan ada radiasi yang kena benda hitam, itu bisa diserap semua. Nah, sebagian besar benda itu kan kalau kena radiasi, itu kan ada yang diserap dan ada yang dipantulkan. Nah, jadi benda hitam itu benda hipotesis ya. Jadi kalau kena panas atau kena kalor kepadanya itu semuanya diserap. Nah, radiasi yang dihasilkan oleh benda hitam itu yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Nah, kemudian benda yang punya suhu di atas 0 Kelvin ya. Jadi Kelvin itu kan suhu mutlak ini. Jadi dia kan suhu mutlak. Nah, benda yang nilainya di atas 0 Kelvin itu pasti mempunyai radiasi atau dia akan memancarkan radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan spektrum tertentu. Ingat, gelombang elektromagnetik itu ada banyak spektrumnya ya. Ada gelombang elektromagnetik itu ada ya spektrumnya mulai dari inframerah, mulai dari gelombang radio, ya kan. Kemudian ada gelombang mikro, kemudian ada inframerah, kemudian ada cahaya tampak, ya. Kemudian ada ultraviolet, ada sinar X dan ada sinar gamma. Jadi gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dalam bentuk-bentuk gelombang seperti ini ya. Yang membedakan adalah panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, cahaya tampak sendiri itu kan masih kita bagi jadi yang warna pelangi, ada merah, ya, merah. Nah, ada warna merah, Mejiku, Hibinio ya, sampai warna ungu. Nah, itu. Jadi kalau bendanya di atas 0 Kelvin itu pasti memancarkan gelombang radiasi gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini, kalau panas tubuh manusia normal itu kan sekitar 36 sampai 37 derajat ya, atau sekitar 309 sampai 310 Kelvin. Nah, tapi kita nggak bisa lihat spektrum yang dipancarkan tubuh kita. Nah, mengapa? Padahal nilainya itu di atas 0 Kelvin, tapi kita nggak bisa lihat pancaran radiasinya. Nah, karena kalau pada suhu 36 sampai 37 derajat Celcius ya, atau 309 sampai 310 Kelvin, itu radiasi yang dipancarkan itu bentuknya adalah inframerah ya. Jadi gelombangnya adalah gelombang inframerah. Padahal mata kita itu hanya peka terhadap cahaya tampak ini, Mejiku Hibinio. Nah, itu alasannya mengapa kok kalau suhunya 36 sampai 37 itu kita nggak bisa lihat ya. Mata kita hanya bisa melihat warna-warna pada spektrum cahaya tampak. Nah, sekarang ada beberapa penjelasan radiasi menurut beberapa fisikawan ya. Yang pertama itu menurut Stephen Boltzmann. Nah, menurut Boltzmann itu radiasi suatu benda itu bergantung pada jenis benda ya, ini bergantung pada jenisnya, kemudian pada ukuran benda dan pada suhu bendanya. Nah, Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann itu menemukan bahwa laju energi, nah ini laju energi itu definisinya adalah, ini definisi yang pertama, laju energi itu artinya energi per satuan waktu, E per T. Atau nama lain dari energi per satuan waktu itu daya, itu sama. Jadi daya itu sama dengan laju energi. Nah, laju energi itu sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi kalau ditulis ya, kita pernah belajar ini pada materi kalor ya. Jadi radiasi benda itu dituliskan ya, daya radiasinya, P-nya, atau energi tiap satuan waktunya itu dituliskan dengan E dikalikan sigma
dikalikan A dikalikan suhu mutlak pangkat 4. Nah, satuannya otomatis joule per sekon ya atau watt. Itu satuannya. Kemudian nilai E di sini itu namanya adalah emisivitas benda ya. Untuk benda hitam ya, ini untuk benda hitam itu E-nya sama dengan 1. Ini untuk benda hitam. Nah, dengan A itu luas permukaan benda yang memancarkan panas. Nah, karena pancaran panas itu dipancarkan ke segala arah, maka A-nya itu biasanya adalah luas permukaan bola, yaitu 4 pi R kuadrat ya. Karena radiasi itu dipancarkan ke segala arah. Kemudian T di sini adalah suhu mutlak, ya, suhu dalam satuan Kelvin gitu. Dan yang terakhir sigma. Sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann ya, yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ya, ini menghafalkannya gampang ini. 5678 itu. 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, ini kita punya persamaan yang pertama yaitu radiasi menurut Stefan Boltzmann. Persamaannya ini. Jadi tentang laju energi atau daya radiasi. Terus kita lanjutkan. Gini, kalau ada benda yang dipanaskan ya, benda itu diberi kalor atau dipanaskan, maka spektrum yang dihasilkan itu gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya seperti mirip lonceng gitu ya, mirip kurva bentuknya seperti lonceng. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ini. Kalau semakin suhunya naik, ya ini di sini ada yang sumbu Y itu ada intensitas, kita sebut I. Intensitas itu definisinya adalah I itu sama dengan energi per luas per waktu ya, intensitas itu. Semakin tinggi suhunya, maka intensitasnya akan semakin naik di sini. Nah, kita baca gambar ini itu seperti ini. Gambar yang bawah ini adalah benda yang dipanaskan sampai suhu 4000 Kelvin. Kemudian gambar yang nomor 2 itu panasnya sampai 5000 Kelvin dan gambar yang ketiga sampai 6000 Kelvin. Kemudian perhatikan gambarnya. Pada masing-masing gambar itu ada satu nilai yang menunjukkan ya, puncak dari masing-masing grafik nih. Ini untuk gambar pertama puncaknya di sini. Gambar kedua puncaknya ada di sini. Gambar ketiga puncaknya ada di sini. Nah, sumbu yang ke arah sumbu X ini adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, nilai lambda pada saat intensitasnya maksimum kita sebut sebagai lambda maksimum ya. Di sini kita sebut namanya lambda maksimum untuk suhu 400 Kelvin. Yang di sini lambda maksimum untuk suhu 5000 Kelvin. Tadi 4000 Kelvin ya. Yang terakhir ini lambda maksimum untuk suhu 6000 Kelvin. Kalau kita perhatikan posisinya gitu, semakin tinggi suhunya, maka lambda maksimumnya akan semakin kecil ya. Kenapa kecil? Karena dia semakin mengarah ke kiri. Ya, kesimpulannya dari grafik ini adalah semakin tinggi suhu, maka lambda itu panjang gelombang ya, panjang gelombang maksimumnya akan bergeser ke kiri. Ya, bergeser ke kiri atau artinya karena dia bergeser ke kiri berarti semakin kecil. Nah, lambdanya semakin kecil. Mula-mula di sini, kemudian geser ke kiri lagi, kemudian geser ke kiri lagi. Jadi kesimpulan dari grafik ini adalah semakin tinggi suhu maka panjang gelombang maksimum bergeser ke arah kiri. Nah, definisi panjang gelombang maksimum itu bukan panjang gelombang yang paling tinggi. Ya, panjang gelombang maksimum itu definisinya adalah lambda saat intensitasnya maksimum. Nah, itu definisinya bukan lambda yang paling besar, tapi lambda yang saat intensitasnya maksimum ya. Kesimpulan yang pertama adalah ini. Kemudian, ya ini ya, jadi grafiknya adalah intensitas radiasi dan panjang gelombang benda pada suhu berbeda-beda. Grafik tersebut menunjukkan hubungan yang rumit. Nah, beberapa fisikawan mencoba menjelaskan grafik tersebut antara lain Wien, Rayleigh Jeans, dan Max Planck. Nah, kita akan bahas bagaimana penjelasan dari masing-masing nama itu. Nah, ini
contoh gambaran dari radiasi benda hitam ya. Jadi kalau ada radiasi yang masuk ke lubang ini, ke benda ini, dia akan terkunci di dalamnya. Maka semuanya akan diserap, tidak ada yang keluar gitu. Oke, sekarang kita mulai dari Wien ya, hukum pergeseran Wien. Nah, ini namanya Wilhelm Wien ya. Jadi Wien itu mencoba menemukan hubungan empiris ya, hubungan empiris itu hubungan matematis antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dengan suhu benda. Jadi dia berusaha menemukan hubungan antara panjang gelombang radiasi, hubungan antara lambda dengan suhu benda. Lambda dengan suhu benda, hubungannya bagaimana gitu. Nah, Wien mengamati bahwa puncak intensitas radiasi pada grafik intensitas terhadap panjang gelombang bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika suhu mutlak bendanya semakin tinggi. Nah, tadi udah kita bahas itu. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, maka lambda maksimum, yaitu lambda saat intensitasnya maksimum, bergeser ke arah kiri atau bergeser ke arah nilai yang kecil gitu. Nah, jadi menurut Wien itu terdapat suatu pola ya. Jadi kalau gini tadi kita beri contoh di sini. Nah, misalkan ini grafik pertama, ini T1. Kemudian grafik kedua ini lambda maksimumnya di sini. Ini lambda maksimum. Kemudian grafik kedua misalkan kayak gini. Nah, ini T2. Lambda maksimumnya bergeser ke kirinya. Ini T2. Ini lambda maksimum yang kedua. Nah, menurut Wien, perkalian antara lambda maksimum dengan suhu mutlaknya itu menghasilkan suatu nilai yang konstan, yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 3. Jadi misalkan T1 kali lambda maksimum 1 itu nilainya juga 2,9 kali 10 pangkat min 3. T2 kali lambda maksimumnya 2 itu juga 2,9 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Jadi perkalian antara lambda maksimum dan suhu mutlaknya adalah konstan. Nah, itu persamaan pergeseran Wien itu seperti itu. Ya. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi kalau T2 dikalikan lambda 2, T1 dikalikan lambda 1 itu nilainya konstan. Cuma ini 1-2-nya kebalik gitu aja ya. Otomatis dari grafik ini kita bisa lihat ya, karena lambda maksimum T1 itu lebih ke kiri, otomatis kita tahu suhunya bahwa T1 pasti lebih gede daripada T2. Nah, itu tentang hukum pergeseran Wien ya. Nah, ini tambahan aja. Jadi Wien menemukan rumusnya, ternyata bentuknya seperti ini. Ini tambahan aja ya untuk pengetahuan bahwa I intensitas itu nilainya sama dengan C/4 dikali 1 per lambda pangkat 5 dikali E pangkat C per lambda T min 1. Nah, ini rumus yang ditemukan oleh Wien ya. Hubungan antara intensitas dengan panjang gelombang dan suhu. Nah, gunanya dari pergeseran Wien itu, salah satu kegunaannya adalah kita bisa mengukur suhu matahari ya. Kan nggak mungkin kita mengukur suhu matahari dengan menaruh termometer di matahari kan. Nah, caranya adalah dengan mengamati spektrum radiasi matahari ya. Jadi dari spektrum radiasi matahari yang teramati ini bidang keilmuannya namanya spektrometri ya. Jadi ternyata radiasi matahari itu nilai lambdanya yang paling besar dari spektrum yang dia pancarkan itu kisarannya antara ini. Yang paling besar itu adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter atau 5.000 angstrom ya. Ini data ubacanya kan itu angstrom. Ternyata diperoleh itu seperti ini lambda maksimum yang dipancarkan oleh spektrum radiasi matahari. Maka dengan menggunakan hukum pergeseran Wien, ya, lambda maksimum dikalikan suhunya, kalikan T, itu menghasilkan nilai 2,9 kali 10⁴ min 3 tadi, konstan ini. Nah, karena lambda maksimumnya tahu, yaitu 5 kali 10 pangkat min 7 meter, maka kita bisa tahu suhu matahari. Ya, berarti tinggal 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10⁴ min 7. Akan didapatkan nilai 6.000 Kelvin. Jadi suhu mataharinya itu berkisar pada angka 6.000 Kelvin. Ya. Jadi ini kegunaannya pergeseran Wien. Kita untuk mengukur suhu matahari nggak perlu ke matahari gitu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah perumusan menurut Rayleigh dan Jeans. Ya, Rayleigh Jeans. Nah, setelah Wien
ada sepasang ilmuwan lagi yang namanya Rayleigh dan Jean melakukan perhitungan empiris untuk menentukan hubungan antara intensitas radiasi dan panjang gelombang yang dihasilkan. Ya, sama, dia mau mencari rumus antara I dan lambda. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Menurut Jean itu I sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 kalikan KT kali C per 4. Ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh Rayleigh dan Jean gitu. Nah, kalau melihat angka ini, ya kan, kalau melihat hasil ini, perhatikan, di sini ada lambda pangkat 4, letaknya sebagai penyebut. Artinya kalau lambda ini semakin kecil, ya berarti dari hasil ini kita bisa baca kalau lambdanya semakin kecil, otomatis intensitasnya semakin besar. Karena lambda letaknya di bawah dan dia pangkat 4. Nah, untuk lambda kecil ya, panjang gelombang yang kecil, kalau kita lihat spektrum cahaya tampak Meijiku Hibiniu, itu lambda kecil itu adalah warna ungu. Nah, berarti kalau hasil ini sesuai, maka kalau warnanya spektrum itu ungu, dia akan menuju intensitas yang sangat besar. Nah, padahal kalau kita lihat warna ungu itu kan ya nggak apa-apa. Nah, menurut persamaan ini, kalau kita lihat warna ungu, kita akan terpapar radiasi yang sangat besar. Nah, kurang sesuai kan berarti? Makanya untuk hasil formula Rayleigh ini ada suatu fenomena yang disebut sebagai bencana ultra ungu atau bencana ultraviolet ya. Ultraviolet katastrof. Artinya kalau spektrumnya warna ungu, intensitasnya akan menuju tak hingga atau sangat besar karena lambdanya pangkat 4 dan dia di bawah. Padahal enggak seperti itu. Nah, nanti kita lihat apakah formula Rayleigh itu betul atau enggak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada namanya ultraviolet katastrof seperti itu. Nah, dari dua hasil ini ternyata setelah dicocokkan dengan hasil eksperimen, ya, kalau hasil eksperimen itu bisa diverifikasi betul gitu. Nah, kalau yang Wien sama Rayleigh ini melakukan formulasi secara empiris, secara matematika gitu. Ternyata Wien maupun Rayleigh itu memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan percobaan. Jadi hasilnya nggak sesuai nih. Kalau yang Rayleigh itu gambarnya kayak gini yang putus-putus. Padahal yang percobaan itu adalah garis yang utuh ini. Ini kan percobaan. Nah, yang putus-putus ini menurut Rayleigh. Hasilnya beda. Kalau di gambar grafiknya ternyata nggak cocok gitu. Nah, ketidakcocokan ini itu dikarenakan bahwa Rayleigh dan Wien itu masih menggunakan teori klasik bahwa radiasi energi dipancarkan bersifat kontinu. Jadi gini, definisi kontinu itu artinya kita nggak bisa bagi dia menjadi kecil-kecil. Contohnya gini, kalau kita punya mejanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu namanya diskrit. Diskrit itu kita bisa pecah, bisa kita cacah satu-satu. Ada kerikil itu bisa kita pecah satu-satu. Kerikil 1, kerikil 2, kerikil 3, itu namanya diskrit. Kalau kontinu itu misalkan seperti air gitu. Air itu mengalir, itu kontinu. Kita nggak bisa pecah, oh itu satu air, itu dua air, itu nggak bisa. Nah, Rayleigh dan Wien itu gagal karena masih menganggap bahwa radiasi energi yang dipancarkan itu bersifat kontinu. Ternyata gagal, padahal kalau menurut intuisi kita itu kan radiasi itu kan bentuknya kontinu. Tapi ternyata kalau pakai teori kontinu itu gagal. Nah, itu mengapa? Nah, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga sebelum menjawab pertanyaan mengapa tadi, yang ketiga itu namanya hipotesis Max Planck. Nah, ini Planck ya. Gambarnya seperti itu. Kemudian Planck ini mengajukan suatu ide baru yang cukup radikal ya, yang cukup fenomenal karena di luar nalar, yaitu menjelaskan bahwa radiasi benda hitam atau radiasi itu dipancarkan sifatnya tidak kontinu. Nah, jadi dipancarkan itu dalam sifat tidak kontinu, tetapi mempunyai nilai tertentu atau bersifat diskrit. Jadi menurut Planck itu energi itu enggak kontinu, tetapi bisa dipecah-pecah. Nah, padahal pada zaman itu gagasan kayak gitu itu enggak mungkin. Energi itu ya kontinu gitu. Tapi Planck mengajukan bahwa energi itu sifatnya diskrit, bisa dipecah-pecah. Nah, satu pecahan energi ya atau satu
bagian energi, kalau misalkan gini, kita gambarkan energi itu kotak seperti ini. Ini energi. Satu kotak energi ini menurut Planck yang disebut sebagai kuanta. Nah, dari sinilah asal mula namanya kuantum gitu. Fisika kuantum itu ini dari kata kuanta. Nah, pecahan energi ini atau bagian terkecil energi ini menurut Planck punya energi sebesar H dikali F. Dengan H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi dari spektrum tersebut, radiasi tersebut. Ya, jadi hanya konstanta Planck. Di sini ada konstanta baru namanya H gitu. Nah, secara matematik dituliskan kayak gini, bahwa energi total dari suatu radiasi itu adalah sejumlah N dari energi kuanta. Lah, energi kuanta ini HF. HF itu adalah energi satu bagian atau energi kuantanya. Dengan N adalah banyaknya kuantanya gitu. Nah, konstanta Planck ini nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 di sini. Ya, jadi ini kita ketemu konstanta baru namanya konstanta Planck. Nah, uniknya lagi nilai N ini nggak boleh sembarangan ya. Nilai N ini adalah harus bilangan bulat. Bilangan bulat mulai dari 1 ya, berarti lebih tepatnya bilangan asli ya. Bilangan asli yaitu N-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. N itu tidak boleh tengahan, tidak boleh ada 3/2, tidak boleh 5/2, tidak boleh 1/3, itu enggak boleh. N-nya itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, harus bilangan bulat gitu. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan bahwa energi bisa dipecah-pecah dalam satu bagian energi yang disebut kuanta, Planck menemukan persamaan empiris seperti ini. Ya, jadi persamaan intensitas radiasi menurut Planck itu nilainya adalah C/4 dikali 8pi per lambda pangkat 4 dikali Hc per lambda dikali 1/E pangkat Hf per Kt min 1. Ya, ini untuk pengetahuan saja. Hasil empirisnya Planck adalah seperti ini. Nah, ternyata persamaan matematik ini kalau dimasukkan ke dalam grafik itu hasilnya pas dan cocok dengan hasil percobaan. Jadi tadi kalau Wien ya, hasil percobaannya Wien tadi ternyata dia hanya cocok untuk di sini, daerah sini. Lambda kecil itu cocok. Kalau lambdanya besar dia menyimpang ya ke atas ini. Kalau yang Rayleigh Jeans dia hanya cocok untuk lambda besar. Nah, ini cocok untuk lambda kecil dia menyimpang. Tapi kalau Planck itu ternyata pas sesuai dengan hasil percobaan. Jadi Planck itu betul sesuai dengan percobaan hasil empirisnya dia. Ya, berarti perfect ya sesuai dengan percobaan tadi. Nah, sekarang kita lihat mengapa Planck sesuai. Karena tadi hipotesisnya bahwa Planck menganggap radiasi energi benda hitam atau radiasi secara umum gelombang elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta energi. Nah, ini kuncinya keberhasilan Planck. Nah, dari sinilah muncul ada cabang fisika baru yang kita sebut dengan fisika modern ya. Selanjutnya nanti akan ada fisika kuantum. Jadi fisika kuantum atau fisika modern itu dimulai dengan adanya anggapan bahwa energi bisa dipecah-pecah dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta energi. Nah, ini aneh karena gelombang bersifat kontinu tidak terpaket-paket gitu. Ternyata malah betul gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya tentang efek fotolistrik. Nah, tadi dari hasil Planck kita sudah tahu bahwa energi itu dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta. Nah, efek fotolistrik itu sesuai namanya ya. Jadi sesuai namanya, foto itu cahaya, listrik itu energi listrik gitu. Jadi efek fotolistrik itu adalah efek munculnya listrik atau munculnya arus listrik pada suatu logam atau penghantar kalau dia kena cahaya gitu. Jadi kalau logam atau penghantar dikenai cahaya bisa muncul listrik gitu. Nah, fenomena fotolistrik ini sebenarnya sudah teramati oleh ilmuwan fisika yang namanya Heinrich Hertz ya.
yang hidup tahun 1885 sampai 1889. Nah, jadi ini definisinya adalah peristiwa terlontarnya atau terlepasnya elektron ya, karena elektron terlontar atau terlepas maka muncul arus kan pada permukaan logam ketika disinari. Hertz adalah orang yang pertama kali menemukan efek ini, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa kok itu bisa terjadi. Nah, orang yang kedua namanya Albert Einstein ya, pasti udah tahu kan Einstein ini. Einstein ini dengan menggunakan hipotesisnya Planck tadi, jadi menganggap bahwa energi ya, dalam hari ini cahaya, karena cahaya juga punya energi, itu dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi. Jadi anggapannya ini, ternyata Einstein itu berhasil menjelaskan efek fotolisis ini dengan baik gitu. Dia berhasil merumuskan. Nah, lanjut ya. Berarti karena energi itu bisa dipaket-paket, bisa dipecah-pecah. Nah, energi bisa dipaket-paket dan bisa dipecah-pecah, maka energi atau gelombang ini termasuk cahaya ya, karena cahaya adalah gelombang, itu bisa mempunyai sifat layaknya partikel atau materi. Nah, ciri khas dari partikel atau materi itu dia bersifat diskrit. Diskrit itu artinya bisa dikotak-kotakkan, bisa dipecah-pecah. Energi cahaya itu bisa dipecah-pecah. Oh, berarti energi cahaya atau gelombang cahaya itu punya sifat seperti sifatnya partikel atau materi. Nah, khusus untuk cahaya, paket-paket cahaya ini oleh Einstein ya, kita kenal dengan yang namanya foton ya. Kalau tadi Planck itu menamakan paket-paketnya itu namanya kuanta. Ya kan? Nah, kuanta untuk cahaya itu namanya foton. Jadi foton itu adalah satu paket energi cahaya gitu. Itu tentang efek fotolistrik. Nah, kita lihat percobaannya seperti ini ya. Jadi di sini ada plat logam, di sini ada plat logam juga ya. Di sini kita sebut dengan kolektor karena dia nanti mengkolek elektron, mengumpulkan elektron. Nah, kalau kita lihat plat logam yang sebelah kanan ini kita beri nama A misalkan dan kita beri nama B di sini, itu tidak terhubung, putus di sini, nggak ada sumber arus sama sekali. Ternyata ya karena dia tidak terhubung harusnya nggak ada arus. Ternyata kalau plat ini disinari, ini disinari atau diberi radiasi cahaya, ya, ternyata ampere meter ini menunjukkan angka. Artinya kalau plat itu disinari atau diberi radiasi cahaya akan muncul arus listrik. Nah, dari situlah efek fotolistrik itu. Itu penjelasan percobaannya kayak gitu. Nah, hasil percobaan dari efek fotolistrik itu ada beberapa ya. Di sini saya jelaskan 5 saja. Yang pertama gini. Arus listrik yang terbaca ampere meter terjadi seketika saat logam disinari. Jadi delay time-nya sangat kecil yaitu sekitar nanosekon. Jadi hampir tidak ada delay time. Ini sinarnya menumbuk logam A, otomatis ampere meternya menunjukkan arus. Nggak ada delay sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, jika frekuensi sinar dan tegangan dijaga tetap, maka arus listrik sebanding dengan intensitas cahaya. Artinya gini, kalau frekuensi sinarnya tetap, misalkan kita pakai warna biru, tegangannya dijaga tetap nih, tegangan baterainya tetap, nggak diubah-ubah. Ternyata arusnya itu sebanding dengan intensitas cahaya. Artinya semakin kita banyak memberikan sinar ke logam A, plat logam A, maka arus yang terbaca semakin besar ya. Jadi kalau sudah ada arus yang mengalir, kita banyakin lagi sinarnya, maka arusnya akan semakin besar juga. Itu arti dari yang nomor 2. Yang nomor 3, jika intensitas cahaya dan frekuensi dijaga tetap dan tegangan diperbesar, maka arus listrik akan turun menuju 0. Jadi intensitasnya tetap, artinya pemberian banyaknya cahayanya itu tetap. Kemudian frekuensinya juga tetap. Jadi intensitasnya tetap, frekuensinya tetap, tetapi tegangan di sini diperbesar. Ya, tegangannya semakin besar. Maka
arusnya itu lama kelamaan akan turun dan menjadi nol. Ya, jadi tegangannya diperbesar karena tegangan ini menghambat elektron. Coba kita perhatikan di sini. Ini kan ada elektron. Ada elektron, kemudian dia mau ke sana. Ke kiri ya, ini plat logam kolektornya. Elektron itu kan negatif. Nah, di sini dia dihubungkan dengan sumber tegangan positif. Kayak gini. Nah, elektron itu untuk pergi ke sana ini kan karena negatif, harusnya elektron lebih tertarik ke kutub yang positif. Tetapi karena ada energi dia bisa pergi ke sana. Nah, kalau positifnya ini diperbesar ya, beda potensial di sini berbesar, otomatis energi yang menariknya juga semakin besar. Maka suatu saat akan ada nilai tegangan di sini, V di sini yang membuat elektron udah nggak mampu lagi ke kiri, nggak mampu lagi terlepas. Nah, tegangan ini yang disebut sebagai tegangan penghenti atau V stopping atau stopping potensial atau tegangan henti dalam bahasa Indonesianya. Ya, kita sebut dengan V0 di sini. Oke, terus yang keempat, untuk bahan tertentu, stopping potensial berubah secara linear terhadap frekuensi. Jadi nilai V stopping itu nilainya berubah terhadap frekuensi. Frekuensinya berubah, maka stopping potensialnya berubah gitu. Untuk bahan tertentu terdapat yang namanya frekuensi ambang atau threshold frekuensi. Nah, saya jelaskan yang disebut dengan frekuensi ambang itu kayak gini. Misalkan kita punya logam seperti ini ya, ini logam. Kemudian di dalam logam itu ada elektronnya. Saya ganti warna dulu. Ini ada elektron, ada elektron, ada elektron, ada elektron, ada elektron, ada elektron. Nah, kita beri sinar terhadap logam itu misalkan warna merah dulu, warna merah. Ingat merah itu, ini frekuensinya ya, spektrumnya. Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, Yu. Warna merah itu warna dengan lambda yang paling besar. Artinya karena lambdanya besar, frekuensinya paling kecil. Warna ungu itu warna dengan lambda kecil, frekuensinya besar. Nah, pertama kita beri warna merah. Ke sini. Ternyata kalau diberi warna merah sedikit, tidak ada elektron yang lepas karena frekuensinya kecil. Frekuensi kecil itu berarti energinya kecil. Jadi energi yang datang itu nggak mampu untuk melepaskan elektron. Kita kasih warna merah lagi di sini. Banyak itu warnanya. Ternyata meskipun warna merahnya banyak, energi yang intensitas yang diberikan ke logam itu banyak, ternyata elektronnya juga nggak ada yang terlepas. Ya, jadi warna merahnya banyak, itu nggak ada yang terlepas. Kemudian kita ganti warna yang energinya lebih besar. Misalkan warna biru misalkan. Nah, warna biru kan di sini nih, otomatis energinya lebih besar. Kita kasih warna biru 1. Ternyata dengan intensitas yang kecil cuma 1, ada elektron yang lepas. Ya, ada elektronnya pergi ke lepas. Kalau warna birunya 2 gimana? Nah, kalau warnanya birunya 2, lihat hasil yang nomor 2. Kalau diperbesar dan elektronnya sudah lepas, maka semakin banyak intensitas yang diberikan, elektron yang lepas juga semakin banyak. Tapi kalau dia belum ada elektron yang lepas, ya, belum ada elektron yang lepas, dikasih sebanyak apapun, dia tidak akan melepaskan elektron. Nah, gitu, itu. Nah, frekuensi saat sinar itu tepat akan melepaskan elektron, ya, frekuensinya namanya frekuensi batas atau frekuensi ambang atau nama bahasa Inggrisnya itu threshold frekuensi. Jadi kalau dikasih warna ungu ya otomatis elektronnya pasti lepas, biru aja udah lepas kok. Kalau biru lepas berarti ungu pasti lepas. Tapi kalau misalkan biru ini sebagai thresholdnya, dikasih warna hijau dia nggak akan lepas, dikasih warna kuning nggak akan lepas, dikasih warna jingga nggak akan lepas. Jadi lepasnya adalah biru ke atas gitu. Itu untuk hasil yang nomor 5. Nah, grafik percobaannya seperti ini. Jadi ini F0 itu adalah frekuensi ambangnya. Ini frekuensi ambang. Ini hasil yang pertama ya. Jadi
energinya itu atau lepasnya elektron itu terjadi setelah melewati frekuensi ambang ini. Nah, di sini dia baru ada lepas elektron. Sebelum melewati ambang, dia nggak punya energi kinetik. Artinya karena nggak ada energi kinetik, elektronnya nggak lepas gitu. Itu hasil yang pertama. Yang kedua seperti ini, ya. Semakin besar intensitasnya, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Nih, ini intensitasnya kan misalkan nomor 1 kan di bawah, maka arusnya ini di bawah sini, berarti kan kecil. Naikin lagi intensitasnya nomor 2, maka arusnya adalah di sini. Naikin lagi intensitasnya nomor 3, maka arusnya di sini. Nah, perhatikan, kalau frekuensinya nggak berubah, ya frekuensinya nggak berubah masih sama aja, misalkan di sini kita pakai warna biru, maka berapapun intensitasnya, tegangan penghentinya atau stopping potensialnya itu akan selalu sama meskipun berbeda-beda intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya naik tapi frekuensinya konstan, ya itu hasilnya ya, intensitas naik tapi frekuensi konstan, maka hasilnya adalah stopping potensialnya tetap atau sama, nggak berubah. Kemudian yang ketiga di sini, yang ketiga kita gunakan intensitasnya konstan, tapi frekuensinya naik di sini. Intensitasnya sama, tapi ini kan sama I-nya di sini. Frekuensinya dinaikkan. Intensitas sama, tapi frekuensi naik atau dirubah. Ternyata semakin besar frekuensinya, dia akan menghasilkan tegangan penghentinya juga semakin besar. Ya, jadi semakin besar frekuensi, kalau F naik, maka stopping potensialnya juga naik. Nah, ini hasil yang ketiga. Kalau hasil yang pertama itu hasil percobaannya ya. Jadi dia tidak mungkin terlepas sebelum melewati frekuensi ambang gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang rumusan matematiknya. Jadi seperti ini ya. Tadi saya jelaskan gambarnya. Ini ada elektron, di sini ada elektron, ini permukaan logam ya. Kemudian ada cahaya datang. Nah, cahaya datang ini kan paket-paket cahaya, ini kita sebut dengan foton ya. Maka dia punya energi foton yang nilainya adalah H kali F untuk satu cahaya. Nah, energi foton ini setelah kena elektron dipakai untuk melontarkan elektron. Maka elektronnya jadi punya energi kinetik. Nah, logikanya kan energi foton itu kan harus sama dengan energi kinetik. Kan gitu logikanya. Tetapi ternyata dalam hasil percobaan itu ternyata nggak sama. Tetapi energi foton itu harus sama dengan, kita sebut dengan yang namanya W di sini. Ada yang nulis W, ada yang nulis W0 gitu ya. Saya tulis W aja. W ditambah EK. W ini namanya fungsi kerja. Ya, atau work function. Apa artinya? Jadi gini, W itu seperti energi yang mengikat elektron. Jadi ini elektronnya di dalam inti itu terikat oleh W. Jadi dia kayak dirantai oleh energi sebesar W. Nah, energi foton yang datang ini pertama kali yang harus dia kalahkan adalah W ini. Jadi misalkan gini, saya ambil contoh yang gampang. Energi fotonnya misalkan 5. W-nya itu misalkan 6. Ya, satuannya satu energi gitu. Yang datang 5 tetapi elektronnya terkunci atau terikat ya oleh 6. Maka otomatis elektron nggak akan lepas karena energi fotonnya nggak cukup untuk ngalahin yang 6 ini. Tetapi kalau misalkan energi fotonnya itu 7, W-nya 6. Nah, berarti masih ada sisa 1. Nah, sisa ini yang akan menjadi energi kinetik. Nah, kayak gitu penjelasannya. Jadi kalau energi foton itu bisa mengalahkan fungsi kerja, baru terjadi efek fotolistrik. Nah, itu kesimpulannya ya. Jika energi foton itu lebih besar daripada fungsi kerja, maka di sini baru terjadi efek fotolistrik.
Kalau belum, ya dia nggak akan terjadi gitu. Nah, W ini, ya W itu nanti bisa kita tuliskan nilainya W itu ternyata adalah H dikali F0. F0 itu tadi frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Nah, berarti kita bisa bolak-balik ya. Jadi EK itu sama dengan, kalau kita lihat persamaan yang ini ditulis ini, berarti EK, energi kinetik elektron, itu sama dengan apa? Energi foton dikurangi W. Energi foton itu HF dikurangi W. Nah, ini jadi persamaan yang pertama ini. Ini persamaan ini. EK sama dengan HF min W. Nah, W itu nilainya adalah H kali F0. Ya. Kalau kita mau menggunakan lambda panjang gelombang, jadi ingat kecepatan itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Kalau dia gelombang elektromagnetik, kecepatannya adalah C, kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat. Ya, C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. C sama dengan lambda kali F untuk cahaya. Berarti F sama dengan C dibagi lambda. Nah, ini. Berarti kalau di sini ada HF0, maka F-nya bisa diganti C per lambda 0 gitu. Itu cuma ganti variabel aja. Gitu. Kemudian untuk kondisi tertentu nilai EK max itu sama dengan energi potensialnya. Nah, ini energi potensialnya. Nilainya sama dengan E dikali V0 ya. Maka persamaan ini bisa diubah-ubah, bentuknya banyak sekali ya. Yang pertama bisa gini, EF ya biasa sama dengan W ditambah EK ya. Kemudian EF-nya bisa diganti HF, W-nya bisa diganti HF0, EK-nya EK, atau dirubah, EF-nya diganti HC per lambda, W-nya diganti HC per lambda 0, ditambah EK-nya kalau mau pakai maksimum bisa diganti EV. Nah, jadi bisa diganti-ganti seperti ini. Persamaan matematiknya gitu. Nah, arti fisikanya seperti gambar yang warna biru itu. Nah, ini jadi untuk setiap benda itu fungsi kerjanya beda-beda. Ya, ini ada beberapa contoh benda yang fungsi kerjanya ditunjukkan oleh tabel ini. Jadi ada molybdenum itu 4,20, ini bacanya elektron volt ya. Elektron volt itu satuan energi. 1 elektron volt itu nilainya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Ini konversinya. Ya, bisa dibaca itu yang nikel, yang silver, yang tungsten, yang zinc, ya seng itu 4,30 elektron volt gitu. Oke, kita lanjut ke efek berikutnya, namanya efek Compton. Ya. Kalau efek Compton, ya ini Arthur Holly Compton yang menemukan. Definisinya adalah peristiwa terhamburnya foton ketika ditembakkan ke elektron. Ya, saya langsung ke gambarnya aja ini. Jadi di sini ada elektron yang diam di sini. Ini elektron. Kemudian di sini ada foton. Ini foton datang. Nah, logikanya gini. Kalau kita punya bola, kemudian kita kasih senter. Ini misalkan ada senter dikasih warna, ini senter. Nah, logika kita kan kalau misalkan bola itu disenterin, bolanya kan tetap diem dan cahaya senternya tetap lurus, kalau enggak keblok gitu kan. Itu kan logikanya kan kayak gitu. Ternyata untuk ukuran elektron yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah pada saat elektronnya itu kena foton, ini foton, elektronnya itu akan terpental. Jadi kita bisa bayangkan bola biliar misalkan sebagai elektron kita senterin, ternyata elektronnya kepental, kan aneh kan? Elektronnya kepental dan fotonnya juga terhambur ke sini, kepental juga gitu bahasanya kalau foton terhambur gitu. Jadi fotonnya terhambur. Kita lihat foton datang itu kan dia warnanya ungu. Berarti di sini anggap aja energinya energi 1. Kemudian setelah terhambur warnanya jadi merah, anggap aja energi 2. Nah, warna ungu sama warna merah itu kan energinya besaran ungu ya. Berarti setelah terhambur fotonnya berkurang energinya. Jadi di sini energi foton berkurang. Energi foton berkurang.
berkurang. Karena energinya berkurang berarti energinya mengecil, otomatis lambdanya bertambah. Kan gitu. Karena energinya mengecil, lambdanya bertambah. Nah, Compton itu mengamati perubahan panjang gelombangnya. Ini saya hapus dulu ya penjelasannya. Compton itu mengamati perubahan lambdanya. Ternyata menurut hasil perhitungannya, lambdanya, delta lambdanya ya. Delta lambda itu berarti lambda akhir ya, yang warna merah ini karena lebih panjang dikurangi lambda awal yang warna ungu, itu nilainya sama dengan H dibagi M0C dikali 1 min cos theta. Theta adalah sudut hamburan foton di sini. Theta itu yang di sini, yang bawah. Kalau yang atas V. V itu namanya sudut pentalan elektron. Theta itu sudut hamburannya. Jadi menurut si Planck, delta lambdanya itu nilainya adalah H per M0C dikali 1 min cos theta. Ini hasil percobaan Planck. Nah, percobaan ini masuk akal kalau foton itu kayak bola biliar sifatnya. Jadi sama-sama materi. Materi kena materi, maka dua-duanya terpental. Ya kan? Kalau fotonnya itu energi, kayaknya nggak masuk akal. Nah, dari hasil ini percobaan Compton ya. Jadi dia menemukan lambdanya beda ini. Ini lambda yang pertama, lambda yang kedua kan beda. Ada selisih gitu ya. Nah, dari hasil percobaan efek fotolistrik dan efek Compton itu adalah hasil atau membuktikan bahwa cahaya itu bisa berperilaku seperti partikel ya. Fotolistrik tadi, cahaya numbuk elektron, elektronnya kepental, kan masuk akal kalau sifatnya cahaya itu seperti partikel, partikel kena partikel bisa mental. Efek Compton juga sama, elektron partikel kenain cahaya, elektronnya bisa terpental. Itu masuk akal kalau cahayanya sifatnya berupa sifat partikel. Nah, seperti itu hasil dari percobaan Compton. Oke, kita lanjutkan. Jika gelombang cahaya dapat berperilaku sebagai partikel ya, dari hasil percobaan fotolistrik dan Compton, pertanyaannya adalah bisakah partikel berperilaku sebagai gelombang? Jadi kalau cahaya bisa jadi partikel, bisa bersifat ya, bukan menjadi ya, bisa berperilaku seperti partikel, apakah bisa partikel bisa berperilaku seperti gelombang? Nah, hasil ini atau pertanyaan ini dijawab oleh yang namanya de Broglie, hipotesis de Broglie. Ya, nama aslinya Louis de Broglie ya, dari Perancis ya. Nah, de Broglie ini mengutarakan hipotesis bahwa kalau partikel bisa gelombang bisa berperilaku sebagai partikel, maka partikel juga bisa berperilaku sebagai gelombang. Jadi partikel akan punya lambda gitu. Nah, kenapa kok dia mikir gitu? Karena dia berpikir tentang simetri alam ya. Kalau A bisa berperilaku B, harusnya B bisa berperilaku A gitu. Jadi dia berpikir tentang simetri alam berdasarkan teori Einstein yang menyatakan cahaya bersifat partikel. Nah, hipotesis de Broglie adalah jika gelombang cahaya dapat bersifat sebagai partikel, maka partikel seharusnya dapat bersifat sebagai gelombang. Nah, awalnya ini disebut sebagai ide gila ya. Nggak mungkin kok gelombang partikel kok sifatnya seperti gelombang. Karena partikel dan gelombang itu beda banget gitu. Gelombang itu sifatnya kontinu, dia menyebar ke segala arah, memenuhi ruang. Sedangkan partikel itu sifatnya diskrit, dia terkotak pada satu ruang ya. Misalkan meja ya cuma di situ aja. Tapi kalau gelombang cahaya dia akan menyebar ke segala arah. Nggak mungkin kok bisa saling berperilaku seperti itu. Awalnya ditentang. Tapi 3 tahun setelah de Broglie itu ngomong kayak gitu, ternyata ada percobaan yang dilakukan oleh Davison dan Gramer itu berhasil menghitung panjang gelombang elektron. Nah, elektron itu kan materi, ternyata dia punya panjang gelombang berdasarkan hasil percobaannya Davison dan Gramer. Nah, menurut de Broglie, panjang gelombang partikel itu nilainya adalah H dibagi P. Ya, jadi lambda itu sama dengan H per P. P di sini adalah momentum. Nah, jadi de Broglie itu menggabungkan sifatnya gelombang dan sifatnya partikel. Lambda itu dimiliki oleh gelombang. Momentum itu dimiliki oleh partikel.
atau materi ya, partikel atau materi. Nah, de Broglie menggabungkan dua sifat itu. Nah, ini persamaan de Broglie yang cukup terkenal ya. Lambda sama dengan H per P. H itu konstanta Planck tadi ya, 6,6 kali 10 pangkat minus 34. P-nya itu momentum. Momentum itu M dikali V. Nah, persamaan ini itu bisa kita ubah-ubah ya dengan menggunakan beberapa hubungan. Jadi MV ini kita tahu ada rumus energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian ada momentum itu M kali V. Maka ini bisa kita ubah, momentum itu kan nilainya akar dari 2M energi kinetik. Coba aja masukin ini. Ini kan setengah MV kuadrat kan. Setengahnya dicoret. Kemudian M-nya jadi double, M kuadrat V kuadrat, di akar jadi MV. Maka lambda itu boleh kita tuliskan ya, H dibagi akar 2M EK, itu boleh. Untuk EK maksimum maka bisa diganti juga H dibagi akar 2M, sama kayak fotolistrik. EK-nya sama dengan E kali V. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang teori permulaan teori kuantum ya, atau di sini tepatnya adalah dualisme gelombang partikel. Nah, selanjutnya nanti kita akan latihan soal ya yang berkaitan dengan materi ini untuk mengasah pemahaman kita tentang teori yang sudah kita pelajari. Jadi tetap saksikan ya video ini sampai selesai nanti. Ya, setelah tadi kita belajar teori tentang permulaan fisika kuantum ya, tentang dualisme gelombang partikel. Nah, sekarang kita latihan soal ya untuk menguji pemahaman kita tentang materi yang sudah kita pelajari di depan tadi. Ya, langsung saja ke soal yang pertama ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Sebuah lampu memiliki luas permukaan efektif 20 cm kuadrat. Jika lampu tersebut dianggap sebagai benda hitam, laju energi yang dipancarkan lampu saat suhunya 600 Kelvin adalah. Nah, jadi dari soal ini kita diberitahu bahwa luas permukaan efektifnya itu berarti A ya, itu sama dengan 20 cm kuadrat. Ya, kita ubah satuannya ke dalam meter, jadi 20 dikali 10 pangkat negatif 4 ya, meter kuadrat. Kemudian suhu lampu itu 600 Kelvin, berarti T-nya sama dengan 600 Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah laju energi yang dipancarkan. Jadi laju energi itu artinya energi tiap satuan waktu, atau tidak lain adalah daya. Ya, daya radiasinya itu berapa gitu kan. Nah, kita gunakan persamaan Stefan Boltzmann tadi bahwa daya radiasi itu persamaannya adalah E dikalikan emisivitas ya, dikalikan luas, dikalikan sigma, dikalikan suhu mutlak pangkat 4. Emisivitasnya berapa? Karena dia itu dianggap sebagai benda hitam, berarti emisivitasnya 1. Ya, 1 dikali luasnya adalah 20 kali 10 pangkat negatif 4 dikali konstanta Stefan Boltzmann-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat negatif 8 dikali suhu mutlak pangkat 4, jadi 600 dipangkatkan 4. Nah, tinggal kita hitung ya. Jadi kita sederhanakan dulu aja pangkatnya. Jadi ini 20 ya dikali 5,6 ya dikali 6 pangkat 4. Ya kan, ini 6 pangkat 4, kemudian 10-nya kita sendirikan, jadi ada 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 8 dikali 10 pangkat positif 8 ya, karena 100 itu kan 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, jadi 10 pangkat 8. Nah, yang 10 pangkat negatif 8 dengan 10 pangkat 8 itu bisa habis, kita coret ya. Maka kita tinggal menghitung yang depan ini. Ya, kita hitung aja nih, kita gunakan kalkulator aja ya biar cepat tuh ya. Kita pakai kalkulator aja. Nah, sudah ada ini.
Jadi 20 dikali 5,6 dikali 6 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 itu berarti 36 kuadrat ya. 36 kuadrat. Kemudian dikalikan dengan 5,6. Kemudian dikalikan dengan 20. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 145.152. Ya, jadi 145.000 berapa tadi? 152 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya, artinya ya, daya radiasinya adalah kalau kita tulis tanpa 10 pangkat negatif 4 berarti dia maju 4. 1, 2, 3, 4. Artinya 14,5152 watt. Ya. Atau kalau kita bulatkan ke dalam satu desimal berarti 14,5 watt. Nah, itu dia. Maka option yang cocok adalah yang B ya. Itu soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Laju energi radiasi dari sebuah benda yang bersuhu 200 Kelvin adalah 20 Joule per sekon. Laju energi radiasi dari benda tersebut jika suhunya 400 Kelvin adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa laju energi itu persamaannya adalah E dikalikan A dikali sigma dikali suhu mutlak pangkat 4. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, laju energi atau daya itu nilainya sebanding dengan suhu pangkat 4. Ya, ini kan sebanding ini. Berarti kita bisa buat kesebandingan bahwa P1 dibagi dengan P2 itu sama dengan suhu mutlak 1 pangkat 4 dibagi dengan suhu mutlak 2 pangkat 4. Nah, P1-nya adalah laju energi pada saat 200 Kelvin yaitu 20 Joule per sekon. Jadi ini 20 dibagi dengan P2 itu ditanyakan ya. P2-nya itu laju energi saat 400 Kelvin sama dengan T1-nya itu 200 Kelvin, jadi 200 pangkat 4 dibagi dengan T2-nya 400 Kelvin, 400 pangkat 4. Oke, kita tinggal kerjakan ini bentuk matematikanya. Jadi ini 20 dibagi dengan P2 sama dengan, nah ini bisa diubah jadi 200 per 400 pangkat 4. Ya, pangkatnya boleh keluar. Nolnya kita coret, tinggal 2 per 4 itu setengah. Jadi 20 dibagi dengan P2 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Ya, berarti 20 dibagi dengan P2 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya, 1 per 16. Berarti nilai P2-nya bisa kita cari, P2 itu sama dengan 20 dikali 16. Sama dengan 320 Joule per sekon ya, ini 320. Oke, berarti option yang sesuai yang E gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Panjang gelombang saat intensitas yang dipancarkan benda hitam maksimum pada suhu T Kelvin adalah lambda. Jika suhu benda itu dijadikan 2 T Kelvin, panjang gelombang benda itu saat intensitas pancarnya maksimum adalah atau menjadi titik-titik. Oke, nah di sini kita gunakan hukum pergeseran Wien ya, hukum pergeseran Wien, pergeseran. Nah, tadi kan di depan sudah dijelaskan bahwa menurut Wien itu perkalian antara lambda saat intensitasnya maksimum ya, lambda maksimum dikali T itu sama dengan konstan, yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Artinya, kalau kita mau bandingkan ya, berarti lambda maksimum 1 dikali T1 itu nilainya pasti sama dengan lambda maksimum 2 dikali T2. Karena perkalian lambda dengan T itu selalu menghasilkan angka yang sama, yaitu 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, lambda maksimum yang pertama itu lambda. Ya, kemudian suhunya T1-nya itu T.
sama dengan lambda maksimum yang kedua itu ditanyakan, kita tulis aja lambda 2. Suhu 2-nya adalah 2T. Ya, di sini diubah menjadi 2T Kelvin. Ya, berarti T-nya bisa kita coret, berarti lambda sama dengan 2 lambda 2 atau lambda 2 sama dengan lambda per 2. Nah, kita udah dapat nih bahwa panjang gelombangnya akan menjadi separohnya dari panjang gelombang mula-mula, yaitu setengah lambda. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi. Ya, ini dia soal berikutnya ya. Kita baca kuantum energi yang terkandung di dalam sinar ultraviolet yang panjang gelombangnya 330 nanometer adalah titik-titik. Ya, diketahui konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dan kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari energi. Ya, tadi di pembahasan materi kita sudah belajar bahwa menurut Planck, energi radiasi yang dipancarkan itu nilainya sama dengan H dikalikan dengan frekuensi. Ya, E sama dengan H kali F. Dengan H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi. Nah, dalam soal yang diketahui bukan frekuensi tetapi lambda panjang gelombang yaitu 330 nanometer atau bisa kita rubah 330 ya. Nano itu 10 pangkat negatif 9 meter. Ya, berarti kita ubah bentuk F menjadi lambda ya dengan cara menggunakan persamaan kecepatan gelombang ya. C sama dengan lambda dikali F ya. Nah, kenapa harus pakai C? Karena dia sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu adalah salah satu bentuk dari spektrum gelombang elektromagnetik sehingga dia merambat dengan kecepatan cahaya yaitu C. Ya, berarti F-nya sama dengan C per lambda. Berarti persamaan energinya bisa kita ganti menjadi H dikali C dibagi dengan lambda. Kita masukkan angka-angkanya, jadi H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali kecepatan cahayanya itu 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda ya. Lambdanya kita tulis 3,3 kali 10 pangkat negatif 7 berarti ya. Nah, gini kan. Kenapa harus diubah? Ya supaya bisa dicoret ini. 6,6-nya dengan 3,3 kita coret, dapat 2 di sini. Berarti 2 kali 3 itu 6 ya. 6 dikali 10 pangkat negatif 34 ditambah 8 itu negatif 26. Dibagi dengan 10 pangkat negatif 7. Berarti energinya adalah 6 dikali 10 pangkat negatif 26 dikurangi negatif 7 ya. Berarti ditambah 7 negatif 19 Joule ya. Oke, jadi energi radiasi yang dipancarkan itu 6 kali 10 pangkat negatif 9 Joule. Maka option yang cocok adalah yang D gitu ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi suatu antena stasiun radio bekerja pada daya 990 watt dengan frekuensi pancar 100 MHz FM gitu ya. Jika konstanta Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, jumlah foton per detik yang dipancarkan antena tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi dari soal nih kita diketahui bahwa dayanya, daya itu kan P kan, P-nya itu adalah 990 watt. Kemudian frekuensi pancarnya adalah 100 MHz. Nah, berarti karena ini 100 MHz boleh kita tulis 100 kali mega itu 10 pangkat 6 Hz ya. Atau 10 pangkat 8 Hz. Kemudian konstanta Planck itu H ya, hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon ya. Yang ditanyakan adalah jumlah foton per detik yang dipancarkan antena tersebut. Nah, kita mulai dari sini. Daya ya, daya itu kan definisinya adalah energi dibagi waktu. Nah, energi di sini ingat menurut Planck
nilai energinya pada spektrum radiasi yang dipancarkan ya. Di sini berarti gelombang radio, itu nilainya adalah H kali F ya untuk satu foton. Nah, kalau misalkan dia gelombangnya banyak, kuantanya banyak, berarti tinggal dikalikan N. Jadi energinya sama dengan NHF ya. Energi HF ini kan energi untuk satu kuanta kan. Nah, kalau kuantanya jumlahnya banyak berarti ada N dikali H dikali F. Nah, kita masukkan persamaannya ya. Jadi P sama dengan N dikali H dikali F dibagi waktu. Nah, teman-teman lihat di soal yang ditanyakan adalah jumlah foton per detik ya. Jumlah foton itu N, per detik berarti N per T. Nah, ini yang ditanyakan di soal, nilai dari N per T. Ya kan? Berarti N per T-nya kita biarkan, berarti P dibagi dengan H kali F sama dengan N per T. Nah, kita nyari nilai N per T. Ya, kita pindah di sini. Jadi N per T sama dengan P-nya berapa tadi? 990 dibagi dengan nilai H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali frekuensinya tadi 10 pangkat 8. Oke, berarti ini bisa kita rubah ya, 9,9 kali 10 pangkat 2 ya, biar nanti mudah mencoretnya. Di sini 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 ditambah 8 ya, berarti negatif 26. Ya kan? Nah, 9,9 sama 6,6 itu bisa kita coret dia ya. Kita coret dibagi dengan 3,3. Ini dapat 2, yang ini dapat 3. Ya, berarti 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 2 dikurangi negatif 26. Berarti 28 ya. Jadi jumlah foton per detiknya adalah 1,5 kali 10 pangkat 28 foton per detik. Nah, itu dia jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Permukaan suatu logam disinari dengan cahaya kuning ya. Jadi disinari cahaya kuning. Ternyata penyinaran cahaya kuning itu tidak menghasilkan fotoelektron. Jadi kalau disinari kuning tidak menghasilkan fotoelektron dari permukaan logam. Upaya yang dapat dilakukan peneliti agar permukaan logam menghasilkan fotoelektron adalah, nah, jadi diingat dulu nih spektrum cahaya tampak ya. Jadi ada merah, kita ganti warna hitam aja ya. Ada merah, jingga, kuning, mejiku, hijau, biru, nila, ungu ya. Jadi kalau misalkan dia disinari warna kuning di sini, maka tidak terjadi efek fotolistrik ya. Berarti apa? Kesimpulannya, warna kuning ya, frekuensi warna kuning itu pasti kurang dari frekuensi ambang dari logam itu. Nah, berarti supaya bisa menghasilkan fotolistrik, frekuensinya harus dinaikkan. Berarti kalau dinaikkan dia harus ke arah kanan ya, karena di sini tuh frekuensinya naik. Ya. Karena ungu itu warna paling tinggi frekuensinya. Kalau ke arah kiri, berarti frekuensinya turun. Nah, berarti supaya bisa terjadi fotolistrik, warnanya harus kita ganti. Diganti apa? Ya bisa hijau, biru, bisa nila, bisa ungu. Kita lihat jawabannya. Mengganti cahaya kuning dengan cahaya biru. Nah, sudah ketemu langsung ya. Jadi opsinya adalah A. Karena biru letaknya di sebelah kanannya kuning ya. Jadi frekuensi warna biru itu pasti lebih gede daripada frekuensi warna kuning. Nah, seperti itu ya. Yang B kita lihat, mengganti cahaya kuning dengan cahaya merah. Kuning dengan merah, merah malah lebih rendah frekuensinya, jelas salah kan? Kemudian mengurangi ketebalan logam, nggak ada pengaruhnya, ini juga salah. Menaikkan intensitas cahaya, ya seperti pembahasan sebelumnya ya. Meskipun intensitasnya besar, kalau frekuensinya kurang dari frekuensi ambang, maka seberapapun intensitasnya dia tidak akan terjadi fotolistrik. Berarti ini juga salah. Kemudian mengganti logam dengan frekuensi yang fungsi kerjanya lebih besar. Nah, tambah salah. Ya, berarti jawabannya adalah yang A gitu.
Oke, kita baca soalnya dulu ya. Pada gejala fotolistrik diperoleh grafik hubungan I ya, kuat arus terhadap V tegangan listrik seperti pada gambar. Upaya yang dilakukan agar grafik A menjadi grafik B. Ini grafik A yang bawah, grafik B yang atas. Nah, kita lihat ya. Jadi, kalau melihat grafik karena A letaknya lebih bawah daripada B, sedangkan sumbu Y itu adalah I itu kuat arus. Kuat arus ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa kuat arus di B itu lebih besar daripada kuat arus di A. Ya kan? Itu kesimpulan pertama dari grafik itu, kita baca. Yang kedua, kita lihat grafik ini berhenti di satu titik yang sama di sini. Nah, di sini itu tidak lain adalah tegangan henti. Nah, karena tegangan henti A dan B sama, ya, V henti A itu sama dengan V hentinya B, maka otomatis pada percobaan ini digunakan frekuensinya sama. Ya. Jadi arus A lebih besar daripada arus B, kemudian kita lihat tegangan hentinya sama, otomatis frekuensi yang dipakai sama ya. Berarti kesimpulannya untuk menaikkan arus dari A ke B, maka yang harus dilakukan adalah ya agar arusnya naik, ya. Maka yang harus dilakukan adalah menaikkan intensitas sinarnya. Menaikkan intensitasnya. Ya, penjelasannya ada di hasil percobaan di bagian materi. Ya, silakan bisa dibuka lagi. Berarti jawabannya adalah menaikkan intensitasnya. Berarti yang B. Oke. Kita lanjutkan lagi. Gambar berikut adalah grafik hubungan antara energi kinetik maksimum fotoelektron terhadap frekuensi sinar yang digunakan pada fotolistrik. Nilai A pada grafik tersebut adalah, oke ya. Pada fotolistrik kita tahu persamaannya adalah energi foton itu akan sama dengan fungsi kerja ya ditambah dengan energi kinetik maksimum elektron. Energi foton itu H dikali F, fungsi kerja itu H dikali F0, frekuensi ambang ditambah dengan energi kinetik maksimumnya. Nah, berarti kita lihat di sini. Nilai A itu di sini apa? Nilai A itu ternyata adalah nilai energi kinetik nih di sini. Ya, jadi ini kan EK ini. Nilai A-nya di sini. Berarti nilai A tidak lain adalah nilai energi kinetik. Berarti kita disuruh mencari nilai A. Artinya kita disuruh mencari nilai energi kinetik. Berarti dari soal ini, dari persamaan ini kita bisa peroleh HF dikurang HF0 sama dengan energi kinetiknya kita ganti dengan A. Berarti di sini H ya, F dikurang F0 sama dengan A. Nah, F-nya berapa? Kalau ada grafik fotolistrik seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Nilai pada saat dia mau punya EK di sini, itu adalah F0. Kemudian pada saat dia sudah punya energi kinetik, di sini adalah F. Berarti dari gambar itu, kita tahu bahwa F-nya itu 5, F-nya itu 6. F0-nya itu 5 ya, kali 10 pangkat berapa ini di soal? 15. Ikut aja pangkatnya sama dengan A. Hanya kita masukkan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 6 kurang 5 itu 1 dikali 10 pangkat 15 sama dengan A. Berarti nilai A-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 ditambah 15 yaitu negatif 19. Nah, dapat ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Energi untuk mengeluarkan elektron dari suatu logam adalah 4,9 elektron volt. Kalau cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 300 angstrom, yaitu bacanya angstrom, dijatuhkan pada permukaan logam, pernyataan yang benar adalah, oke ya. Jadi energi untuk mengeluarkan elektron dari suatu logam adalah 4,9. Nah, ini adalah energi yang mengikat elektron ya, atau ini tidak lain adalah fungsi kerja. Nah, fungsi kerja atau W. Jadi kita tahu bahwa W-nya sama dengan 4,9 elektron volt. Ya, kalau kita rubah dia dalam joule itu berarti
4,9 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule ya. Oke, kita hitung 4,9 dikali 1,6. Pakai kalkulator aja ya. Jadi 4,9 dikali 1,6. Ternyata hasilnya adalah 7,84 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Oke, ini fungsi kerjanya ini. Kemudian padanya itu dijatuhkan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda. Lambdanya adalah 3000 angstrom ya. Ini bacanya angstrom. Oke. Angstrom itu tidak lain 10 pangkat min 10 meter. Berarti lambdanya sama dengan 3000 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Atau bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Itu lambdanya. Nah sekarang cahaya ini punya energi berapa? Kita hitung. Energi yang dimiliki cahaya datang ini adalah pakai persamaannya Planck, NHC dibagi lambda ya. N-nya 1. H itu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Kemudian C itu kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda. Lambda itu 3 kali 10 pangkat negatif 7. 3-nya bisa kita coret. Jadi energinya adalah 6,6 kali 10 pangkat. Ini 8 dikurangi min 17. Oh maaf, 8 dikurangi min 7 itu berarti 15. Minus 34 ditambah 15. Negatif 19 ya pangkatnya. Joule. Nah, kita sudah punya energi fotonnya di sini. Nah, sekarang teman-teman lihat di situ. Energi foton yang dimiliki itu 6,6. Sedangkan fungsi kerjanya adalah 7,84, ya kan? Otomatis kita tahu bahwa fungsi kerjanya lebih besar daripada energi foton. Nah, kira-kira bisa lepas nggak elektronnya? Karena fungsi kerjanya lebih besar daripada energi foton yang datang, maka elektron tidak terlepas. Nah, artinya kalau elektron tidak lepas, maka tidak terjadi fotolistrik. Nah, gitu. Berarti kita cari jawaban yang sesuai. Elektron tidak lepas. Betul. Dan dari logam karena energi foton lebih kecil dari energi ambang. Nah, sudah ketemu ya. Jadi fungsi kerja itu tidak lain sama dengan energi ambang. Itu sama. Energi ambang. Nah, gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan soalnya ya. Untuk soal berikutnya. Proses fotolistrik dari 5 logam ditunjukkan oleh grafik berikut. Nilai frekuensi ambang terkecil yang dimiliki logam adalah, nah jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu grafik ya yang menyatakan hubungan besaran dalam efek fotolistrik ya. Saya gambarkan seperti ini nih. Sebentar ya, ini. Nah, sumbu X di sini itu kan menyatakan frekuensi ya. Kemudian yang ke atas di sini ini energi kinetik. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya nanti akan seperti ini grafik fotolistrik itu. Ini saya bedakan warnanya. Nah, gitu ya. Nah, nilai yang ditunjuk oleh sumbu Y negatif di sini ya, yang sumbu vertikal di sini itu tidak lain adalah nilai fungsi kerja. Jadi kalau ada angka di bawah sini ini menyatakan fungsi kerja. Ya, ingat ya, fungsi kerja itu semacam energi yang mengikat elektron di dalam atom ya sebelum dia terlepas dari atom itu. Nah, kemudian ini fungsi kerjanya pada tepat di ini berimpit dengan sumbu X, fungsi kerjanya kan sudah 0. Nah, frekuensi yang ada di sini kita sebut dengan frekuensi ambang di sini F0 ya. Frekuensi ambang atau threshold frekuensi kan. Kemudian frekuensi yang ada di sebelah sini ini adalah frekuensi sinar datangnya. Ya, atau frekuensi radiasi yang datang pada logam itu. Sedangkan kalau kita tarik garis ke sini ya, titik di sini tidak lain adalah energi kinetik maksimumnya. Nah, jadi kalau dalam efek fotolistrik itu
akan mendapatkan hubungan antar besaran dalam grafik ditunjukkan seperti gambar ini. Nah, di soal yang diminta adalah nilai frekuensi ambang terkecil. Ya, frekuensi ambang itu letaknya di sini nih. Ya, berarti yang terkecil otomatis ditunjukkan oleh yang angka nomor 1 karena letaknya di paling kiri. Nah, berarti jawabannya yang cocok adalah yang A gitu ya. Oke, jawabannya A berarti. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Energi ambang logam aluminium adalah 2,3 elektron volt ya. Jadi energi ambang itu tidak lain adalah fungsi kerja. Ini sama dengan W ya, fungsi kerja. Jadi W-nya itu sama dengan 2,3 elektron volt. Cahaya dengan panjang frekuensi 2 kali 10 pangkat 4 Hz, berarti frekuensinya sama dengan 2 kali 10 pangkat 14 Hz. Akan mengeluarkan fotoelektron dengan energi kinetik sebesar berapa elektron volt ya. EK-nya berapa elektron volt. Nah, ini dia ya. Nah, kita mulai dari persamaan efek fotolistrik, hubungan antar besarannya bahwa energi foton datang itu akan sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetiknya. Energi foton datang itu adalah H dikali F ya, formulasi dari Planck. Fungsi kerjanya sudah ada di sini, 2,3 elektron volt. Ditambah dengan EK-nya yang ditanyakan. Nah, masalahnya di sini adalah frekuensi di sini satuannya Hertz ya, padahal energi ambangnya atau fungsi kerjanya masih dalam elektron volt. Maka kita perlu ubah ini, dinyatakan dalam joule ya, supaya satuannya sama-sama SI ya. Kita rubah dulu. 2,3 elektron volt itu berapa joule? Kita rubah jadinya 2,3 dikali 1,9 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Kita kalikan 2,3 kali 1,9 ya. Kita pakai kalkulator aja biar cepat ya. Oke. Jadi 2,3 dikali 1,9 hasilnya adalah 4,37. 4,37 kali 10 pangkat negatif 19. Ya, berarti boleh kita tulis nilai H itu adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Dikali frekuensinya itu 2 dikali 10 pangkat 14. Sama dengan 4,37 dikali 10 pangkat negatif 19 ditambah EK. Ya, 6,6 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 13,2 dikali 10 pangkat negatif 34 ditambah 14 itu 20, negatif 20. Sama dengan 4,37 dikali 10 pangkat negatif 19 ditambah EK. Oke, ini berarti kalau kita kerjakan ya biar pangkatnya sama, ini berarti 1,32 dikali 10 pangkat negatif 19, ini pindah ruas, negatif 4,37 dikali 10 pangkat negatif 19 sama dengan EK. Nah, teman-teman lihat di sini. Ya, ini kan 1,32 dikurang 4,37. Ya, berarti kan besar yang ini kan, besar yang 4,37 ini. Nah, berarti ini adalah W, sedangkan di sini adalah energi foton. Ya, hasilnya negatif, tidak perlu kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau W-nya itu lebih besar daripada energi foton, itu artinya tidak terjadi fotolistrik. Tidak terjadi fotolistrik, berarti elektronnya tidak akan kemana-mana. Elektronnya tidak terlepas. Nah, karena elektronnya tidak terlepas, berarti elektron itu tidak punya energi kinetik. Alias energi kinetiknya sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jadi karena tidak terjadi fotolistrik berarti EK-nya itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Oke, sekarang sudah masuk ke efek Compton ya. Pada efek Compton, foton yang menumbuk elektron mengalami perubahan panjang gelombang sebesar H dibagi 2M0 kali C.
Dengan H konstanta Planck, M0 adalah massa diam elektron, dan C kecepatan cahaya. Yang ditanyakan adalah besar sudut hamburan yang dialami oleh foton tersebut. Ya, ingat pada efek Compton ya kita punya persamaan ya di materi sudah dijelaskan bahwa lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi M0C dikali 1 minus cos theta. Dengan theta adalah sudut hamburan foton ya. Nah, di soal itu udah diketahui nih. Perubahan panjang gelombang. Nah, perubahan panjang gelombang di sini tidak lain adalah lambda aksen dikurang lambda ya, atau delta lambdanya, yaitu H per 2M0C sama dengan yang ruas kanan kita tulis H dibagi M0C 1 minus cos theta. Berarti ada yang bisa kita coret. H dibagi M0C-nya kan sama nih. Ya, berarti boleh kita coret. Oke, berarti yang ruas kiri sisanya setengah sama dengan 1 minus cos theta. Berarti cos theta-nya sama dengan setengah. Nah, cos theta sama dengan setengah berarti theta sama dengan arkes cos setengah. Berapa? Yang sudut yang nilai cosnya setengah. Ya, tidak lain merupakan 60 derajat. Berarti jawabannya adalah 60 derajat B ini. Nah, itu tentang efek Compton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hubungan besaran-besaran pada tumpukan foton dengan elektron ditunjukkan dalam persamaan ya, lambda aksen min lambda sama dengan H per kurang M0C di sini ya. H per M0C dikali 1 minus cos theta. Pernyataan yang tepat berdasarkan pengamatan tersebut adalah, nah, jadi dalam percobaan Compton itu yang diamati Compton adalah perubahan panjang gelombang ya. Dalam penjelasan sudah saya bedakan warnanya ya. Jadi ada misalkan foton datang itu dia berwarna ungu ya. Warna ungu itu menunjukkan energinya besar. Kemudian foton ini menumbuk elektron yang diam. Nah, akhirnya elektronnya terpental dan fotonnya terhambur. Nah, warnanya berubah jadi warna merah. Nah, kayak gini ya. Jadi, warna ungu itu menunjukkan foton datang dengan energi besar. Artinya apa? Kalau energinya besar, berarti frekuensinya besar. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, berarti ini lambdanya kecil. Sebaliknya untuk warna merah, itu warna dengan energi kecil. Kalau energinya kecil, berarti frekuensinya kecil. Atau lambdanya besar. Nah, gitu. Berarti kalau kita lihat hasil ini, panjang gelombang yang terjadi setelah foton dan elektron bertumbukan, itu panjang gelombangnya menjadi lebih besar atau bertambah ya. Berarti jawabannya adalah yang ini, panjang gelombang foton bertambah setelah tumbukan yang C. Nah, gitu. Itu untuk efek Compton ya. Kita lanjut. Massa elektron dipercepat oleh beda potensial V. Jika M sama dengan massa elektron dan E adalah muatan elektron dan H adalah konstanta Planck, panjang gelombang de Broglie untuk elektron ini dapat dinyatakan dengan hubungan. Nah, jadi kita mencari panjang gelombang de Broglie dari elektron. Persamaan panjang gelombang de Broglie itu adalah lambda sama dengan konstanta Planck dibagi momentum. Ya, H per P. Momentum itu persamaannya adalah M dikali V. M dikali kecepatan. Ya. Kemudian kita lihat dulu. Komponen dari momentum M kali V itu besarannya kan sama dengan besaran penyusun dari energi kinetik. Ya. EK itu setengah MV kuadrat. Sama-sama tersusun oleh massa dan kecepatan. Nah, maka kita bisa ekspresikan momentum ini dalam bentuk energi kinetik. Ya. Dengan ekspresi P itu sama dengan akar 2MEK ya. Coba aja kita masukkan ya, kita buktikan apakah betul ini. Berarti akar 2M dikali setengah MV kuadrat. Duanya kita coret, jadi tinggal akar M kuadrat V kuadrat. Akar dari M kuadrat V kuadrat adalah MV. Nah, betul berarti. Jadi P bisa kita nyatakan dalam akar 2MEK. Berarti panjang gelombang de Broglie bisa kita tulis H dibagi akar 2MEK. Nah,
Untuk kondisi tertentu, ya kondisi maksimum, nilai energi kinetik elektron ini akan sama dengan energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik itu besarnya adalah E Q dikali V gitu ya. Kita pakai simbol Q dulu. Untuk elektron nilai Q-nya adalah E ya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan V. Nah, karena EK sama dengan EP, maka EK yang di dalam akar ini di bawah sini bisa ganti ekspresinya menjadi bentuk energi potensial. Berarti kita dapat lambda sama dengan H dibagi akar 2 MeV. Nah, berarti kita bisa pakai persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, maupun persamaan yang ketiga. Kita cari aja yang cocok. Ternyata yang cocok karena di soal itu yang diketahui beda potensial, berarti kita pakai yang ketiga ya. Berarti H dibagi akar 2 MeV, yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal ke-15 ya. Ini soal terakhir ya pada latihan soal ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jika dari keadaan diamnya elektron dipercepat berturut-turut oleh beda potensial 50 volt dan 200 volt, perbandingan panjang gelombang de Broglie-nya adalah. Nah, kita kembali ke sebelumnya tadi. Kita lihat hubungan panjang gelombang de Broglie dengan potensial. Ini ya. Jadi, lambda dan potensial. Ternyata hubungannya berbanding terbalik, tapi akar di bawah. Berarti kita bisa tulis di sini bahwa lambda itu berbanding terbalik atau sebanding dengan akar potensial. Berarti kalau kita mau bandingkan lambda 1 dibanding lambda 2 berarti sama dengan 1/, akar potensial 1 dibagi 1/, akar potensial 2. Atau kita balik, lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan akar V2 dibagi akar V1 ya. Tinggal dibalik aja ini. Atau boleh kita tulis akar dijadikan 1, V2 dibagi V1. Kita masukkan nilainya. Akar V2-nya adalah 200 volt dibagi V1-nya 50 volt. Berarti 200/50. 4 ya, dapat 4 di sini. Berarti akar 4/1 atau 2/1 atau 2 ya. Nah, itu dia. Ya, itu dulu pembahasan tentang permulaan teori kuantum ya. Sudah kita jelaskan materi dan beberapa soal dan penyelesaian. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar materi dualisme gelombang partikel atau permulaan fisika kuantum ini. Nah, jika kalian suka dengan videonya, silakan subscribe channelnya dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.